Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks seperti hari ini, ukhuwah Islamiyah berperan sebagai kekuatan yang real yang mampu menjadi modal penting dalam membangun umat, agama, bangsa, dan negara. Lantas, apa hakikat ukhuwah Islamiyah? Pemirsa, bersama kita telah hadir narasumber yang akan membahas tema kita pada hari ini, yaitu membangun ukhuwah Islamiyah di tengah perbedaan. Ada Ustadz Rizal Panigoro. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah, sehat Ustadz. Dan di program Lentera Hati kali ini kita sudah bersama dengan Bapak Ibu dari Majelis Ta'lim Nuraini, Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, dan Majelis Ta'lim Sholawat Jabal Rohmah, Kota Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Masya Allah, semangat sekali ya. Bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung atau berpartisipasi di program Lentera Hati, bisa meninggalkan komentar di live streaming YouTube TVRI Gorontalo. Baik Ustadz, menarik sekali tema kita pada hari ini terkait membangun ukhuwah Islamiyah di tengah perbedaan. Makna ukhuwah Islamiyah itu apa Ustadz? Tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukuran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji Allah, kita diberikan nikmat iman, nikmat sehat, juga kita bersolawat kepada Nabi besar Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini dengan warna yang cukup senada Ustaz ya, ya agak merah, pink dan marun ya, Masya Allah. Mudah-mudahan sebagaimana warna kita serasi, hati-hati kita juga mudah-mudahan senantiasa Allah satukan. Amin insya Allah. Ya, pembahasan di hari ini adalah terkait dengan bagaimana kita membangun ukhuwah Islamiyah di tengah perbedaan. Ukhuwah itu berasal dari kata akhun atau saudara. Maka ukhuwah itu artinya persaudaraan. Nanti dilihat konteksnya, ada ukhuwah insaniyah, berarti persaudaraan di antara sesama manusia, ya tidak pandang bulu budayanya apa, agamanya apa. Ada ukhuwah watoniyah, persaudaraan sebangsa dan setanah air. Ada ukhuwah Islamiyah, berarti persaudaraan di antara sesama muslim. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa yang ada di rumah, prinsip Islam itu adalah bagaimana menjaga persaudaraan. Makanya banyak sekali ayat, banyak sekali hadis yang memerintahkan kita untuk saling berkasih sayang. Apakah misalnya Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah dalam kebaikan, tapi jangan tolong menolong dalam dosa dan keburukan. Atau dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan misalnya, Allahu fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhi. Allah itu senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong orang lain. Jadi kalau ibu-ibu menolong orang lain, pasti Allah mau tolong. Mungkin bukan orang itu yang batolong, tapi Allah akan kirimkan pertolongan lewat orang lain. Ketika ada yang butuh uang, datang pinjam, orang kasih pinjam. Suatu saat ketika kita butuh sekali uang, Allah akan kirimkan pertolongan. Mungkin bukan itu orang yang kasih pinjam 4 orang, tapi akan Allah kirimkan bantuan lain. Apalagi irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kata Allah, sayangi siapapun yang ada di bumi, maka akan menyayangimu apa yang ada di langit. Jadi kita sayangi yang ada di bumi, insya Allah akan menyayangi kita apa yang ada di langit. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya antara muslim itu saling bersaudara. Makanya jangan sering kita memecah belah yang namanya persaudaraan ini. Apa yang seringkali membuat kita terpecah? Kadang-kadang karena ada perbedaan suka bertengkar. Karena ada perbedaan suka sekali membakalae. Karena ada perbedaan suka sekali mau marah-marah. Jangan. Perbedaan itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah adalah sesuatu yang lazim terjadi. Pelangi kalau dia tidak beda warna itu tidak indah. Tapi ketika pelangi Allah ciptakan ada mejiku hibiniu, dia menjadi sesuatu yang indah. Ketika Allah menciptakan dunia dengan berbagai macam ragamnya, perbedaannya, itulah yang menjadikan kehidupan ini terasa indah. Tinggal ada yang DP mata besar, ada yang DP mata kecil, ya. Ada yang ada kendis, ada yang tidak ada kendis, ya. Ada yang besar, ada yang kecil, ada oleh yang besar sekali, ya. Itu semua Allah ciptakan
Sebagai apa? Keragaman perbedaan untuk kita. Dan itulah yang menjadikan kehidupan ini menjadi indah. Termasuk perbedaan di dalam kita melaksanakan ibadah kita. Betul. Itu pun berbeda-beda dan tidak boleh kita paksakan harus sama. Tidak boleh melihat perbedaan dalam ibadah itu hitam putih. Oh, kalau bukan A pasti B. Tidak, tapi bisa ada di antara itu semua. Misalnya kalau ibu misalnya, ini contoh yang gampang ya. Ibu-ibu misalnya ketika mau sujud dalam sholat setelah ruku, setelah i'tidal, baru mau sujud, sami Allahu liman hamidah, mau sujud. Nah, kira-kira kalau sujud biasanya turun mana dulu? Lutut dulu atau tangan dulu? Lutut. Ternyata tidak semua lutut. Coba tanya, ada yang pakai tangan? Ada yang pakai tangan. Ya, rata-rata orang yang pakai lutut itu Ustazah orang yang muda, sehat, kuat, dia pakai lutut boleh. Betul. Tapi kalau yang sosaki-saki atau yang DP badan besar, tangan dulu. Tidak boleh dia buku-buku dulu, apalagi yang badan besar, oh Masya Allah, kalau dia turun dengan buku-buku dulu, saki ini, kalau bukan saki, hancur tehel. Jadi dia mesti dengan tangan dulu. Artinya dalam hal yang seperti itu saja, itu perbedaan dan dua-duanya boleh. Tidak berarti kalau kita turun lutut dulu, kita bilang, tidak sah ngana pe sholat uti. Kenapa? Ngana turun dengan tangan lebek dulu. Tidak ada, Nabi tidak ajarkan yang begini. Atau kita orang yang tangan dulu, tidak boleh uti mau turun dengan lutut dulu uti. Ini mau sama dengan unta pe turun, misalnya tidak boleh. Haram ngana sholat, tidak, dua-duanya boleh. Jadi melihat perbedaan itu jangan mentang-mentang apa yang kita pilih berarti yang lain salah, tidak boleh. Bisa jadi ilmu kita yang belum nyampe. Bisa jadi ilmu kita yang belum sampai. Betul. Itu kata kuncinya, bisa jadi ilmu kita yang belum sampai. Ada orang misalnya laki-laki dia pakai celana di atas mata kaki, di bawah mata kaki, orang bilang ahli neraka. Nabi bilang siapapun yang pakai celana di bawah mata kaki, dia akan masuk neraka karena dia sombong. Poli yang di bawah mata kaki bilang, "Kiapa ngapain rumah ada banjir?" Nanti pakai celana di atas mata kaki. Begitu kalau perbedaan selalu disikapi hitam putih, pasti akan seperti itu. Memang ada yang hitam putih. Misalnya orang bilang, sholat itu tidak wajib. Nah, itu mesti orang perangi itu. Kenapa? Iya, karena itu sudah masuk di ranah kesepakatan semua ulama sholat itu adalah wajib. Ada yang bilang tidak wajib, maka itu bukan perbedaan, itu penyimpangan. Betul. Tapi perbedaan, misalnya ada yang sholat pakai bismillah dijaharkan, ada yang tidak, ada yang bismillahirrahmanirrahim, ada yang alhamdulillahirrabbilalamin, ada yang pakai kunut, ada yang tidak pakai kunut, biasa. Kita menerima itu karena apa? Karena itu adalah sesuatu yang semua ada landasannya. Jadi jangan semua bolong bikin marah. Seperti kata Ustazah tadi, boleh jadi satu, karena kita kurang yang namanya ilmu. Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran itu turun, bahkan tidak turun dengan satu macam bacaan. Betul. Makanya ada kita mengenal dengan qiraah sab'ah, 7 macam bacaan. Jadi nanti kalau ibu-ibu dapat dengar orang baca Al-Fatihah, dia punya dia kasih panjang, atau dia baca pendek, Maliki Yaumiddin. Ya, itu mungkin bacaan dari qiraat lain, bukan hafaz yang dipakai di Indonesia. Atau dia pakai mim jamak, dia pakai misalnya alaihimu, dia pakai memanjangkan mimnya, itu juga termasuk dalam bacaan qiraat yang berbeda. Maka kadang-kadang boleh jadi karena ilmu kita kurang, semua yang tidak sama dengan yang kita pilih, langsung kita bilang sesat, langsung kita bilang neraka. Dulu itu Bu, orang sering bertengkar persoalan subuh pakai kunut atau tidak. Saya SMP itu saja ramai orang berkelahi soal itu. Yang betul pakai kunut, yang betul tidak pakai kunut. Sekarang alhamdulillah sudah jarang perbedaan orang berkelahi karena itu. Kenapa? Sama-sama tidak basubuh. Iya. Kalau dulu orang masih rame-rame basubuh, kenapa dia bakunut? Kenapa dia tidak bakunut? Karena sekarang semua tidak basubuh, tidak jaga berkelahi dengan itu. Ada lagi bertengkar soal ini lagi mau Ramadan 8.20. Nggak selesai. Tidak selesai. Orang mau sholat 8.20 tidak masalah. Bahkan tidak sholat pun tidak masalah. Kenapa? Karena dia tidak wajib. Taruh itu kan statusnya sunnah. Jadi jangan sampai pakalai dosa. Tidak taruh tidak dapat dosa. Dia taruh dia dapat pahala. Tapi DP pahala dia membayar akan dosa karena dia pakalai dengan orang lain. So apa minus dia di situ, habis pakalai bahina-hina tipa imam lagi. Siapa yang imam tadi? Itu lama sekali dia baca lain kali, jangan suruh imam cari kamar imam yang lain lagi, masih banyak imam gagal di sini, tidak usah bagi marah sekali dia imam tadi. Jangan. Akhirnya dia dapat pahala yang sunnah, tapi dia mendapatkan dosa berlipat-lipat karena bertengkar soal rakaatnya, dia bertengkar soal perbedaan-perbedaan yang lain. Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah, di zaman Nabi SAW itu perbedaan itu sudah ada. Jadi suatu saat ada sekelompok sahabat, ini mungkin sudah sering terdengar, akan pergi ke Bani Quraidah.
akan pergi ke Bani Quraidah. Ini setelah perang Khandaq ya, akan pergi ke Bani Quraidah. Nabi pesan begini, jangan kalian sholat asar sebelum sampai di Bani Quraidah. Pokoknya jangan sholat asar sebelum sampai di Bani Quraidah. Atau misalnya dalam bahasa orang ini, jangan sholat asar ngana sebelum sampai di Manado, misalnya begitu. Akhirnya sahabat ini pergi, sudah masuk waktu asar, mereka belum sampai di Bani Quraidah. Terpecah dua golongan, ada yang bilang, somba asar torang. Yang lain bilang, jangan, apa kata Nabi? Jangan sholat asar kecuali sampai di Bani Quraidah. Yang bapilih sholat bilang, weh, Nabi punya maksud itu, kasih cepat langkah. Supaya asar sudah di Bani Quraidah. Tapi bukan berarti orang belum boleh mbak asar meskipun belum di Bani Quraidah. Akhirnya sahabat lain memilih sholat. Pokoknya orang sholat asar jo, biar belum sampai di Bani Quraidah. Karena ini pasti Nabi perintahkan orang mau cepat-cepat supaya sampai di sana masih asar. Akhirnya mereka sholat. Yang lain belum sholat. Akhirnya sampai sudah waktu maghrib. Mereka sholat asar ketika sudah masuk waktu maghrib. Akhirnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika pulang kembali, diceritakan kepada Nabi, Nabi cuman tersenyum. Tidak ada Nabi bilang, terlalu sekali ngoni sholat duluan, tidak ada. Atau tidak ada Nabi bilang, kenapa ngoni mau sholat nanti selesai maghrib, sholat asar, tidak ada. Nabi terima dua-duanya, karena dua-duanya merupakan kebaikan. Artinya Nabi tidak menghakimi salah satunya, tidak. Itulah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, perbedaan itu terjadi karena para ulama berbeda pendapat, berbeda cara mengistimbat hukumnya. Saya kasih contoh yang gampang ya. Ibu-ibu misalnya tipe tua, misalnya petani, pulang ke rumah tengah hari, habis zuhur, dia berhenti di muka teras. Kemudian bataria, minta air, Assalamualaikum, minta air. Ti ibu pe anak, berpikir, oh, ti papa ini ati olo aus dari sawah. Pasti yang dia minta ini air es, air dingin. Ini panas matahari. Akhirnya dia bawa satu ceret air es. Dia bawa. Ti ibu berpikir, kalau bu air es yang dia minta kan DP rumah. Masa dia tidak tahu di mana kulkas? Masa dia tidak tahu di mana tempat air es? Akhirnya DP istri bilang, oh mungkin yang dia minta ini mau cuci akan kaki. Dia dari sawah, DP kaki kotor, tidak mau masuk rumah, makanya dia bataria minta air. Akhirnya DP anak bawa air es, papa napa air? Istrinya bawa air di ember, napa air? Mana yang salah, mana yang benar? Tidak ada. Kenapa? Karena tergantung bagaimana interpretasi, bagaimana seseorang itu memahami perkataan. Maka para ulama ketika menerima dalil, menerima hadis, boleh jadi berbeda di dalam mengambil mengistimbat hukumnya. Boleh jadi mereka berbeda dalam memahami hukum tersebut. Izin. Apa hukumnya? Orang yang menyentuh kemaluan setelah wudu. Menyentuh kemaluan setelah wudu itu ada beberapa hadis. Ada sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW. Dia bertanya, ya Rasul, kalau aku sudah berwudu, kemudian menyentuh kemaluan, apakah aku harus berwudu lagi? Kata Rasul, sesungguhnya itu kemaluan seperti bagian tubuh yang lain. Berarti sama dengan bakore mata, sama dengan bakore pipi, sama dengan bakore buku-buku. Dalam hadis lain, Nabi SAW mengatakan, siapa menyentuh kemaluannya, falyatawaddo, maka hendaklah dia berwudu kembali. Nah ini bagaimana ini ada dua hadis yang seakan-akan bertabrakan ini. Nah, para ulama itu kalau ada hadis yang seperti bertentangan, ada tiga caranya. Yang pertama itu sistem tarjih, adu kuat. Siapa yang mana hadis yang lebih kuat ini? Misalnya satu diriwayatkan Bukhari Muslim, yang satu misalnya Imam Tirmidzi, maka yang dipakai Bukhari Muslim. Itu lebih kuat itu. Bukhari itu kitab kedua paling sahih setelah Al-Quran. Nah, atau yang kedua, mereka pakai sistem nasakh. Yang turun ke belakang, itu yang diambil. Karena pasti dia menghapus yang sebelumnya. Contoh, di ibu orang telepon malam-malam, mau Iko pergi di pantai besok? Tidak pergi kita uti. Tiba-tiba pagi-pagi orang telepon lagi, mau pergi? Iya, saya yang pergi. Kira-kira mana yang mau ambil? Yang pagi. Kenapa? Yang pagi itu dianggap menghapuskan pernyataan yang tadi malam. Info terupdate gitu, Ustaz. Iya. Jadi malam tidak bilang tidak mau pergi, ternyata pagi misalnya so sehat, dia bilang mau pergi. Maka ada pendapat yang kedua, yang terakhir turun
itu dalil yang diambil karena itu menghapus yang pertama, dalam bahasanya nasakh mansukh. Yang ketiga, mengkomparasikan, menggabungkan. Ini seperti yang dipakai oleh Imam Malik atau Syekh Albani. Dia mengatakan kalau menyentuh kemaluan disertai dengan mohon maaf syahwat, maka dia batal. Tapi kalau dia menyentuh karena tidak disertai dengan syahwat, dengan nafsu, maka dia tidak batal. Artinya sebegitu luar biasa mereka menyimpulkan sebuah hukum ketika mereka menemukan yang namanya perbedaan. Jadi kalau ada perbedaan di antara kita orangnya, mudah lebih legowo, lebih mudah memaafkan, jangan kuat marah, jangan sampai ini perbedaan ini bisa menghancurkan ukhuwah di antara kita. Ya, ada taman salah sedikit langsung mau marah, ada taman salah sedikit langsung mau musuhi, ada taman salah sedikit misalnya baku janji jam 3, dia terlambat, dia datang kamar misalnya jam 3.15, orang so langsung marah sekali. Karena ini baku janji jam 3 tidak pernah on time segala rupa, pokoknya ini hari terakhir orang baku janji. Besok-besok kita so tidak baku janji dengan lagi. Masya Allah dia cuma terlambat Rabu-Rabu. Kecuali dia datang kamar jam 5, nah itu boleh. Karena itu terlambat 2 jam. Maka para ulama itu memberikan anjuran kepada kita supaya bisa menjaga ukhuwah ini, berikan uzur kepada saudaramu. Uzur itu apa? Pemakluman. Pemakluman itu bagaimana? Oh, dia tidak berangkat kita pe telepon, langsung kasih uzur. Mungkin dia ini tak tidur. Atau cucunya lagi pakai. Atau gitu. DP cucu lagi pakai ini HP bermain atau dia ini lagi ada bacuci. Jangan baru satu kali tidak diangkat langsung lain kali nggak nambah telepon pak kita. Lillahi ta'ala kita tidak mau angkat nanti bakuliah butuh orang. Jangan kasih uzur. Tiba-tiba tak tulis pada DP WhatsApp online. Dia ini ada online, tapi dia tidak angkat kita pe telepon. Mungkin yang bapak pakai DP cucu. Dia ada buka-buka WhatsApp, atau mungkin ibu petaman itu sementara buka WhatsApp tak tidur dalam keadaan HP tak buka, makanya tak tulis online. Kasih uzur. Kenapa? Karena itu akan membuat ukhuwah kita lebih terjaga. Jangan semua kemudian langsung mau pukul rata, bikin marah. Kata Nabi, la taqdab walakal jannah. Jangan marah maka bagimu surga. Jadi yang bisa membuat kita kadang-kadang susah untuk kemudian menjaga ukhuwah di tengah perbedaan adalah karena satu, tadi disampaikan kurangnya ilmu. Kedua, kurangnya pemakluman. Yang ketiga, merasa torang punya ustadz, torang punya guru adalah yang paling betul. Pokoknya saya ini ustadz aliran A. Pokoknya kalau aliran B saya tidak mendengar orang. Pokoknya saya pe ustadz ini yang paling betul. Saya pe guru ini yang paling betul. Kalau ada ustadz lain yang bilang saya tidak mendengar dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemaksuman. Tahu maksum? Maksum itu bebas dari dosa. Bebas dari dosa sudah tidak ada sejak Rasulullah tidak ada di atas muka bumi ini. Artinya ketika Rasulullah wafat, semua yang datang setelah Nabi pasti bisa benar dan bisa salah. Yang soleh bisa salah, yang salah bisa soleh. Artinya tidak boleh buat orang pe ustadz yang mau dengar. Pokoknya kalau ada siapa penceramah lain, ilmu lain, saya tidak mendengar. Oh saya pe ustadz ya, jangan. Yang begitu akan cenderung menjadikan kita tidak mau menerima perbedaan. Kalau sudah tidak mau menerima perbedaan, berarti semua yang selain kita adalah salah. Hati-hati, jangan gampang memvonis orang. Ngana pe sholat tidak sah, ngana ahli neraka, ngana ini pasti akan Allah siksa di dalam neraka. Jangan, karena kalimat itu pasti akan menjadi tuannya. Dan boleh jadi itu kalimat akan kembali kepada diri kita sendiri. Maka tebarkan kasih sayang, hargai apapun perbedaan yang ada. Perbedaan itu adalah sesuatu yang biasa, yang sudah ada sejak zaman Nabi SAW. Dan yang ketiga, tidak boleh merasa paling benar. Kata Nabi, apa itu sombong? Ya Rasul, kalau saya petaman suka pakai baju bagus, sandal bagus, sombong itu? Tidak. Kata Nabi, sombong itu dua. Batarul haq wa ghamtun nas. Dia menolak kebenaran dan dia meremehkan orang lain. Jadi ibu pejilbab, Masya Allah, baju bagus-bagus semua, itu bukan sombong. Sombong itu kalau dia merendahkan orang lain. Pakai baju bagus, jilbab bagus bisa jadi sombong kalau disertai perasaan
wah kita pakai baju yang mahal ini yang lain ini bocah kita punya ini yang harga 1 juta, yang lain ini kan bos 100 ribu. Kalau dia sudah sampai di merendahkan orang lain, jatuhnya sombong ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik Ustadz, kita harus jeda sejenak. Pemirsa, saat lagi kita akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Pemirsa, kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung atau berpartisipasi di program Lentera Hati, bisa meninggalkan komentar di live streaming YouTube TVRI Gorontalo. Baik Bapak Ibu, sekarang kita sudah berada di sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, disilakan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ati Ilahude, kami dari Majelis Sholawat Jabar Rohmah. Pertanyaan saya Ustadz, tadi Ustadz mengatakan bahwa ketika ada perbedaan tidak perlu diperdebatkan. Tapi selama ini yang kami tahu ada beberapa orang tokoh agama seperti itu kadang-kala menyalah-nyalahkan paham orang lain. Itu akan seperti apa itu Ustadz? Dan yang berikutnya, ada seseorang yang bersalah, tapi sulit untuk dimaafkan. Mungkin kesalahannya itu susah sekali untuk dimaafkan. Akan seperti apa amal-amal? Misalnya saya membenci seseorang karena dia memang bersalah sama saya. Saya sulit untuk memaafkan. Kan seperti apa amalan saya selama ini? Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, ada 2 pertanyaan dari Ibu Ati Ilahude. Yang pertama, menyalahkan paham orang lain dan ini dilakukan oleh seorang pemuka agama Ustaz. Baik. Yang pertama, merasa bahwa apa yang kita pilih adalah sebuah kebenaran, itu adalah baik dan itu harus. Misalnya ibu mau pilih pakai baju apa, berarti itu yang ibu yakini adalah sebuah kebaikan. Orang misalnya mau jadi vegan, dia tidak makan daging, boleh silahkan. Cuman jangan sampai dia menyalahkan orang yang makan daging. Itu masalahnya. Orang kalau misalnya mau memilih, dia memilih ketika sujud turun dengan buku-buku dulu, silahkan. Tidak masalah, bahkan itu harus. Kita tidak boleh tidak boleh melaksanakan sesuatu yang tidak kita yakini. Itu silahkan. Cuman yang tidak boleh itu kalau sudah menyalahkan apa yang dipilih oleh orang lain. Saya pilih A, bukan berarti B sampai Z itu semua salah. Tidak boleh. Ya, karena boleh jadi ada kebenaran yang tidak kita ketahui. Jadi merasa benar dengan apa yang kita pilih itu bagus. Tapi kalau dia sudah menyalahkan yang orang lain pilih, itu adalah sebuah kekeliruan. Dan terkhusus jika ini dilakukan oleh orang yang punya peran, orang yang ditokohkan, maka ini tentu sayang sekali. Kenapa? Karena kalau tokohnya saja begitu, atasnya saja begitu, apalagi anak buahnya. Ya, jadi berusahalah untuk kemudian tidak memberikan api pertengkaran di tengah perbedaan yang ada. Apalagi negara kita ini kan besar sekali. Ada berapa aliran? Tidak usah bicara perbedaan agama ya. Dalam Islam saja ada beberapa aliran-aliran itu. Ya, berbeda suku, bahkan satu aliran saja beda-beda lagi. Maka di tengah perbedaan seperti ini berusahalah untuk senantiasa menjadi air yang bisa menyejukkan di tengah perbedaan. Allahu taala a'lam bishawab. Ya. Iya, bahan yang seperti itu. Jadi ketika yang dia yakini pasti benar, maka yang lain diyakini adalah sesat. Tidak masalah, bahkan itu sudah menjadi sebuah keyakinan, tapi jangan kemudian menyuarakan atau kemudian mengatakan bahwa yang lain pasti neraka, yang lain salah. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ketika Nabi Musa disuruh untuk mendakwahi Firaun, apa kata Allah kepada Nabi Musa? Qawlan layyina. Wahai Musa, dakwahi Firaun dengan kata-kata yang baik. Seakan-akan sejahat Firaun. Apa dosanya Firaun?
mengaku sebagai Tuhan. Mengaku Tuhan. Faqala ana rabbukumul a'la dalam Quran surah An-Naziat. Dia mengaku Tuhan. Orang yang dosanya paling besar. Saya yakin di sini tidak ada yang pernah mengaku Tuhan. Tidak pernah ada. Tapi dengan dosa yang sebesar itu Allah masih menyuruh Musa datang sama Fir'aun dengan kata-kata yang indah. Musa, palan-palana, jangan bata-bataria, jangan marah-marah, qaulal layyina. Ini hari ini orang terhadap orang yang cuman berbeda saja. Masih sama-sama manusia, masih sama-sama Islam, masih sama-sama tinggal di Gorontalo. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kadang-kadang kita perlakukan dia seolah-olah lebih buruk daripada Firaun dan merasa kita lebih baik daripada Musa. Baik. Ya, wa na'udzubillahi min dzalik. Wallahu taala alam bisawab. Pertanyaan berikutnya, kesalahan yang sangat fatal hingga sulit dimaafkan, Ustaz. Iya, memaafkan itu susah. Ya, memaafkan itu susah. Kenapa susah? Karena kita berusaha untuk melupakan apa yang sudah dia lakukan kepada kita. Bahkan ada ulama yang mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu belum bisa memaafkan pembunuh pamannya Hamzah, Wahsy. Membunuh paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peperangan di hadapan Nabi. Nabi itu sakit, Nabi sakit luar biasa. Bahkan ketika itu orang sudah masuk Islam, Nabi terima Islamnya, cuman nggak mau ketemu. Iya, jauh-jauh dulu jangan dulu dekat-dekat. Itu bahkan sekelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memaafkan itu adalah sesuatu yang sulit. Bahkan kalaupun sudah memaafkan, kadang belum bisa melupakan. Kita sudah bisa kasih maaf, bahwa kita tidak dapat lupa. Ya, ada yang begitu kan? Ya, tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, apa jaminan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran surah Al Imran? Orang bertakwa akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa mereka? Wal afina anin nas, orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain. Ya, saya tentu tidak bisa menasihati ibu, harus ibu kasih maaf, tidak. Karena saya tidak tahu sedalam apa luka yang ibu hadapi. Saya tentu tidak bisa langsung bilang, kalau ibu tidak kasih maaf, ibu berdosa, tidak. Karena saya tidak tahu sedalam apa dia menyakiti ibu. Saya cuma ingin bilang, kalau ibu hari ini memaafkan orang lain, mudah-mudahan di lain waktu ibu yang berbuat salah, orang juga akan mudah memaafkan ibu. Ya, kalau kita bisa memaafkan orang, mudah-mudahan suatu saat nanti, kalau kita terjatuh dalam kesalahan karena kita mudah memaafkan orang, orang itu juga akan mudah memaafkan kita. Al jaza'u min jinsil amal. Apa yang kita lakukan, maka begitu juga orang akan memperlakukan kita. Tapi butuh waktu. Wallahu taala alam bisawab. Baik, nanti konsul privat Bu ya. Supaya tepat penanganannya. Baik, insya Allah bermanfaat Ibu. Selanjutnya, silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda Yahya dari Majelis Taklim Al-Jabar Rohmah. Terima kasih. Kami bertanya Pak, ini kan kita harus bagaimana hubungan kita dengan Allah dengan manusia. Nah, karena kalau kita banyak silaturahim berarti kita memperpanjang umur. Ini yang sekarang ini kan lagi ngetop-ngetopnya di FB, di media sosial mengenai hutang Pak. Ini kan memutuskan silaturahmi. Kadang-kadang yang berhutang itu tidak merasa ada punya hutang. Kita yang dihutangi, kita yang pun kayak punya hutang. Sehingga kadang-kadang kita juga kan Pak, terus terang jengkel ya Pak ya. Bagaimana cara kita itu untuk mau lupakan, tetapi kadang-kadang tetap kita ingat. Amalan apa yang kita bisa buat supaya bisa meringankan. Artinya, karena terus terang Pak, ini yang saya hadapi sendiri. Ini karena kita menghadapi orang banyak. Tetapi orang banyak ini istilahnya punya amanah-amanah yang mereka tidak laksanakan. Sehingga kami juga amalan apa ya Allah, astagfirullah. Kadang-kadang kan kita jengkel. Tiba waktunya sudah dijanjikan tidak ada. Baik. Itu. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Baik. Menghadapi orang yang sulit bayar utang Ustaz, dijawab singkat. Baik, pembayaran hutang itu masuk dalam hablum minan nas. Artinya selain hablum minallah seperti Ibu sebutkan tadi, ada juga hablum minan nas. Nah, persoalan hutang ini sekali lagi persoalan yang berat. Makanya ada orang yang memilih untuk tidak meminjamkan uang. Ada orang yang DP prinsip saya tidak bakal utang sama orang lain. Tapi sekali lagi seperti jawaban pertanyaan sebelumnya, tidak bakal pinjam bukan berarti tidak ramah. Dia pilih tidak bakal pinjam, mending dia bakal daripada dia bakal
pinjam. Ada orang datang Pak pinjam 1 juta. Dia bilang, saya tidak ada 1 juta, saya tidak mau kasih pinjam 1 juta. Kalau nggak mau, dapat 200.000, tidak usah ganti. Ada orang yang seperti itu. Dia daripada dia sakit hati batagi tiap minggu, tiap bulan, dia tidak mau kasih utang lagi. Kalau ada orang datang Pak pinjam, dia mau kasih, tapi mungkin tidak sesuai nominalnya, tapi tidak usah ganti. Itu lebih aman. Ya. Kalau sekarang sudah terlanjur meminjamkan uang kepada orang lain, tapi setiap kali jatuh tempo dia tidak mau bayar, terbagi dua. Kalau pertama dia tidak mau bayarnya masih bakal saya tahu, mohon maaf bulan ini saya belum ada. Maka cara untuk memaafkannya itu pertama, lihat bagaimana keutamaan orang yang meringankan hutang orang lain. Memberi tenggang waktu. Iya, memberi tenggang waktu. Kalau ibu dalam hadis itu dikatakan, kalau kita meminjamkan uang sama orang lain, bakal saya utang 1 juta. 1 minggu dia bayar. Setelah 1 minggu dia belum bayar, maka mulai hari ke-8 itu kita terhitung bersedekah sejumlah yang kita hutangkan. Jadi hari ke-8 orang terhitung bersedekah 1 juta. Hari ke-9 sampai dia bayar itu hutang. Kedua, termasuk di antara ahabbul a'mali ilallahi ta'ala. Amalan yang Allah cintai itu salah satunya meringankan hutang orang lain. Jadi pahalanya besar sekali meringankan hutang orang lain itu. Ya, tapi ini hadis dipakai sama orang yang bakal utang. Jangan dipakai sama orang yang berhutang. Jangan sampai dia utang, begitu ditagih dia bawa ini hadis. Manangan apa utang uti 1 bulan ini. Sesungguhnya Rasulullah bersabda, barang siapa yang meringankan hutang orang lain, maka Allah cinta kepada dia. Nah, kalau yang seperti ini bahaya. Maka yang kedua caranya, coba ingat kebaikan dari orang yang kita hutangi. Ati Allah, ati dia pernah tolong Allah saya. Kalau ada, supaya mudah-mudahan dengan itu bisa menjadikan kita lebih lapang dalam meringankan hutang dia. Tapi sekali lagi, buat yang berhutang, mending miskin daripada tidak bayar hutang. Karena hutang yang tidak dibayar di dunia, pasti baku dapat di akhirat. Atau tibu potong saja ini ceramah ya. Yang belum bayar hutang, itu hutang pasti mau dibayar di akhirat. Kita boleh lari di dunia, tapi kita pasti akan ketemu di akhirat nanti. Baik, ketemu di akhirat Ibu. Pemirsa, saat lagi kita akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Ustaz, sudah ada pertanyaan masuk di live streaming YouTube. Yang pertama dari hamba Allah. Assalamualaikum. Ustaz, bagaimana jika ada orang yang ingin menjaga ukhuwah, tapi hanya setiap halal bihalal? Dia minta maaf hanya saat itu. Mohon pencerahannya Ustaz. Iya, kadang-kadang orang mau tunggu minta maaf, nanti mau tunggu halal bihalal. Saya tahu saya ada salah Ustadz, tapi nanti mau tunggu halal bihalal juga minta maaf. Setahun 1 kali. Iya, kalau kebetulan momennya sudah halal bihalal tidak masalah, karena kita mengambil momentum. Karena kalau minta maaf jauh-jauh sebelum Ramadan itu juga, kalau di Gorontalo kadang-kadang kan dapat pertanyaan balik. Kalau orang minta maaf, orang tanya, mau Hindu, ya? Saya minta maaf Pak, mau Hindu atau sakit apa uti, cerita ya. Kalau sudah kebetulan mendekati Ramadan atau habis hari raya kita mau minta maaf karena memanfaatkan momen halal bihalal tidak masalah. Cuman kalau dia bikin salah di bulan Muharram, baru mau tunggu nanti halal bihalal, nah keburu mati, bagaimana? Kalau sebelum dia minta maaf ternyata dia mati, bagaimana? Ya, maka berusaha untuk tidak menunggu momen halal bihalal. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, insyaallah bermanfaat. Hamba Allah selanjutnya dari Mawar Indah Abdullah. Bismillah Ustadz, saya hendak bertanya 2 pertanyaan sedikit di luar tema. Apa maksud Rajab sebagai Syahruz Zar'i Ustadz? Rajab sebagai Syahruz Zar'i atau Rajab adalah bulan menanam. Artinya di bulan Rajab ini kebaikan-kebaikan kita mulai kita tanam. Di bulan Sya'ban itu bulan menyirami. Dan Ramadan adalah bulan memanen. Setelah ditanam, disiram, dipanen. Tidak mungkin orang bisa khatam Quran di Ramadan kalau tidak dibiasakan sejak bulan Rajab. Tidak bisa orang bisa mau untuk bangun malam, tahajud, qiyamul lail di Ramadan kalau tidak dibiasakan sejak bulan Rajab. Makanya disebut sebagai bulan menanam, dibiasakan kemudian ditingkatkan lagi di Sya'ban, puncaknya adalah di Ramadan. Saya ingin sampaikan kepada panahnya dan kita semua, kadang-kadang di Ramadan kita kagum
dengan orang yang bisa hatam 5 kali. Hebat dia bisa hatam 5 kali. Hebat dia bisa hatam 6 kali. Kita kagum dengan orang yang bisa qiyamul lail dari jam 12 sampai sahur. Kita orang kagum. Padahal jamaah sekalian, mereka sama seperti kita. Bisa capek, bisa lelah, bisa mengantuk. Bedanya apa? Bedanya mereka telah melatih dirinya jauh sebelum Ramadan. Mereka sudah melatih dirinya sejak Rajab. Maka jangan heran kenapa Ramadan mereka bisa hatam 5 kali. Karena sejak Rajab mereka mulai baca Quran. Jadi itu Quran yang soba abu di atas lamari. Asal boleh mau ambil kamar itu. Ya pelan-pelan orang baca Quran lagi. Tidak usah one day one juz. 1 hari 2 ayat saja so boleh. Atau 1 hari 1 halaman boleh. Nanti di Sya'ban ditingkatkan lagi. Supaya apa? Ada pembiasaan. Kasih biasa puasa sunnah. Supaya begitu Ramadan bukan bom tidur dari subuh sampai buka puasa. Karena dia sudah terbiasa untuk puasa. Jadi itu maksudnya bulan menanam membiasakan kebiasaan baik supaya Ramadan bisa dipanen hasilnya. Baik, masih dari Ibu Mawar ya. Ustadz, saya sempat sakit Ramadan tahun lalu. Saya bingung mau qadha atau bayar fidyah, Ustadz. Baik, orang yang tidak puasa 2, dia bisa qadha, dia bisa bayar fidyah. Apa itu qadha? Qadha mengganti. Fidyah apa? Fidyah tebusan. Sebagai penebus dia tidak bisa puasa. Orang yang bayar fidyah cuman untuk 2 kategori. 1, orang sakit yang sakitnya sudah tidak bisa sembuh. Dia gagal ginjal cuci darah, so tidak bisa puasa. Ramadan dia sakit darah, cuci darah, di luar Ramadan dia tetap cuci darah. So tidak ada kesempatan berganti karena sakitnya permanen. Kemudian yang kedua, orang yang so tua sekali, 80, 90, so tidak bisa puasa. Artinya kalau Ramadan saja dia tidak bisa puasa, setelah Ramadan kan tidak mungkin dia mau jadi muda ulang. Berarti kondisinya itu permanen. Artinya kalau dia sakit dan sakitnya itu tidak permanen, maka dia harus mengganti dengan cara qadha. Jadi dibayar utang puasanya. Jangan langsung ambil jalur pintas fidyah. Ya, fidyah itu hanya untuk orang yang memang tidak mampu untuk puasa. Kalau dia cuma Ramadan panas tinggi, setelah Ramadan sehat ulang, dia ganti dengan cara dia qadha puasanya ya. Ini tidak langsung bertembak dengan cara fidyah. Dan mesti diganti Bu ya. Yang masih ada utang puasa tahun lalu minta tolong ganti ya. Karena jangan sampai bolo 3 hari puasa baru mencari-cari ustadz lah. Ustadz bagaimana hukum puasa tahun lalu yang belum lunas ya, Masya Allah ya. Diganti saja. Allah Ta'ala alam bisawab. Insya Allah bermanfaat Ibu Mawar Indah Abdullah. Selanjutnya dari Ibu Fitri Abdul. Apakah musibah di negara kita terjadinya karena dosa, Ustadz? Terima kasih. Allah katakan dalam Quran surah Ar-Rum, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena ulah dosa tangan manusia. Berarti bisa jadi musibah yang terjadi karena dosa. Pun itu yang dikatakan oleh Nabi dan para sahabat bahwa musibah itu terjadi karena yang namanya dosa. Tidak usah yang besar-besar. Termasuk musibah yang menimpa kita. Ada bapak goreng ikan, takana minyak. Mungkin karena dosa ini Ada bastrika, dapat pegang DP yang panas. Mungkin karena dosa ini Kalau setiap yang menimpa kita hal yang buruk selalu kita anggap itu karena dosa, itu akan menjadikan kita banyak-banyak muhasabah. Oh ya Allah, karena bakar lota tadi pagi ini. Makanya tapalisi. Karena bakar lota tadi pagi ini. Makanya takana minyak panas. Tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya merasa bahwa apa yang terjadi menimpa kita itu karena dosa. Justru itu akan menjadikan kita muhasabah. Tapi jangan pakai sama orang lain. Kalau ada orang ada sakit orang bilang karena nganapi dosa ini, jangan. Banyak dosa banyak dosa jangan. Cukup dipakai untuk kita saja. Tapi sebagai bahan muhasabah bersama untuk bangsa kita, mari kita jaga bangsa ini mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala a'lam bishawab. Masih di live stream YouTube Ustadz dari Miranda Abdullah. Ustadz, bagaimana bantahan kepada orang yang berkata Islam agama perang? Islam adalah agama yang sangat luar biasa menerapkan kasih sayangnya. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, dan ayat yang sudah kita bacakan di awal tadi. Tapi Ustadz, Islam itu banyak sekali perang. Banyak sekali perang dalam sejarah. Oke, kalau kita melihat Bapak Ibu perang, Nabi itu umurnya berapa? 63 tahun. 63 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup. Menjadi Nabi itu berapa tahun? 23 tahun. 23 tahun kalau kita konversi ke hari itu sekitar 8.000 hari. Oke? Selama Nabi jadi hari 8.000 hari. Dari 8.000 hari itu ternyata
waktu yang dipakai Nabi untuk berperang. Semua peperangan yang diikuti Nabi di total jumlah harinya hanya sekitar 80 hari. Cuma sedikit Ustaz. Tidak sampai 1%. Dari 8.000 tidak sampai 1%, cuma 80 hari yang dipakai Nabi untuk berperang. Jadi kalau cuma mau lihat yang itu, kenapa tidak mau lihat yang lain yang 99% yang dipakai Nabi untuk menebarkan rahmat dan kasih sayang. Rasulullah bermuamalah menyuapi orang non-muslim yang buta. Rasulullah kemudian mengunjungi orang yang sering mengejek dia, meludahi dia. Kenapa tidak melihat yang itu? Kenapa tidak melihat potret Nabi ketika ada seorang Arab Badui kencing di masjid? Rasulullah tidak marah, Bu. Ada orang Arab Badui kencing di masjid. Kalau anak-anak mungkin bisa. Orang besar kencing di masjid. Nabi tidak marah. Sahabat itu semua pukul. Kata Rasul, jangan. Kalau ngoni marah dia sementara kencing, akhirnya dia lari. Kalau dia lari, makin banyak yang kena DP. Najis. Kencing DP najis, betul kan? Akhirnya diselesaikan hajatnya sampai selesai dia kencing. Baru Nabi nasihati, orang itu terkesan. Akhirnya dia masuk Islam. Kenapa bukan yang begitu yang dilihat? Kenapa tidak melihat bagaimana potret Nabi SAW yang menunggu pembelinya selama 3 hari? Itu orang bilang, ya Rasul, kan Rasul pedagang, saya mau beli. Oke, tapi 3 hari lagi baru saya bayar. Nabi tunggu 3 hari di situ. Luar biasa Nabi punya sifat itu. Makanya dijuluki Al-Amin. Orang yang bisa dipercaya. Jadi kalau mau bilang Islam itu agama perang, bagaimana mungkin susah masuk di logika Bapak Ibu? Bahkan dikatakan kalau mau potong hewan kurban, kasih tajam DP pisau. Supaya itu hewan tidak dapat rasa DP sakit. Mau kasih mati binatang, Bu, kata Rasul kasih tajam supaya dia tidak merasakan sakit. Indah sekali ini ajaran Islam. Bahkan kalau mau potong, jangan kasih lihat sama sapi yang sementara tak potong. Itu semua prinsip apa? Prinsip kasih sayang dalam Islam. Maka jangan dibandingkan dengan 1% yang dipakai untuk peperangan. Baik. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Satu lagi Ustadz ya, dari live stream YouTube dari Ibu Jurlin Abunga. Bagaimana dengan orang yang menzolimi kita lalu kita maafkan, tapi hati masih ada rasa tidak senang Ustadz? Iya, melupakan itu kan di luar kendali kita. Melupakan itu di luar kendali kita. Makanya orang yang tidak bisa move on itu bukan keinginan dia juga. Ya, kalau ada orang yang bikin salah, kita sudah maafkan. Tapi kadang-kadang mau dapat ingat kemarin, misalnya anggota keluarga kita ditabrak sampai mati. Mungkin kita sudah damai di kantor polisi, sudah saling memaafkan. Sudah tidak usah hukum, kami sudah maafkan. Tapi kadang-kadang kalau tengah malam mau tak ingat kamari, tetap sakit hati. Ya itu di luar kendali kita. Yang penting kita sudah berusaha untuk memaafkan dan tidak usah lagi kemudian mendoakan yang buruk-buruk. Ya doakan saja mudah-mudahan ini menjadi kebaikan untuk semua ya. Allah Ta'ala alam bisawab. Insyaallah bermanfaat Ibu Jurlin Abunga. Kembali lagi ke ibu-ibu yang ada di studio, masih ada yang bertanya, silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asnan Delu dari Majelis Taklim An-Nur Aini, Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo. Kota Tengah, sorry. Ada pertanyaan dari saya Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz banyak menyinggung tentang perbedaan-perbedaan. Misalnya ada perbedaan pemahaman, misalnya mazhab ini kita terima berdasarkan keyakinan kita. Nah, pertanyaan saya, apakah semua perbedaan itu bisa ditoleransi? Jika tidak, bagaimana cara kita membedakan perbedaan yang bisa ditoleransi dengan yang perlu ada pengkajian secara serius supaya ini kan umat kita ini paham. Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab singkat Ustaz. Baik, pertama tentu harus meningkatkan kualitas keilmuan kita dengan cara belajar. Artinya yang bisa diterima itu kalau dia ada pendapat para ulama, artinya ada pendapat para ulama yang menyampaikan bahwa ini A, ini B, atau orang mau pilih A, B boleh. Kenapa? Karena ada landasannya dua-dua. Cuman misalnya hari ini ada orang yang mohon maaf, teriak-teriak untuk diakui LGBT. Dia berteriak-teriak LGBT itu adalah hak asasi manusia. Ya, jadi orang mau suka sesama jenis, ini adalah harus diterima, harus toleransi. Bukan kita toleransi dengan perbedaan, bukan penyimpangan. Mohon izin, kita toleransi terhadap perbedaan, bukan penyimpangan. Ada orang yang mengatakan sholat tidak wajib, atau ada orang mengatakan haji tidak usah berangkat ke Baitullah. Cuman mau pergi di goa yang ada di mana itu terowongan, insya Allah langsung mau tembus di Masjidil Haram. Tidak boleh mau
mau pakai yang begini, kita harus sepakat untuk menolaknya. Jadi tolak ukurnya bagaimana? Selama ada ulama yang terpercaya, ulama yang kemudian menyatakan pendapat bahwa ini masih bisa dilakukan, maka silahkan diambil, itu masih bisa ditolerir, dan dia masuk dalam perbedaan yang namanya furu'. Jadi dalam Islam itu ada usul, ada furu'. Ada yang tidak boleh diganggu-gugat, ada yang boleh ditolerir. Dalam masalah akidah, dalam masalah muamalah, dalam masalah akhlak, itu boleh untuk kemudian dipakai. Ada usul, ada furu'. Misalnya sholat, ada usulnya. Apa usulnya? Lohor 4 rakaat. Ini usul, tidak boleh gugat. Apa furunya? Misalnya tentang zikir setelah sholat, apakah rame-rame atau sendiri-sendiri, itu masuknya cabang. Di dalam setiap hal ada usul, ada furu. Jadi kalau yang ada pendapat dari para ulama, ya sudah kita terima. Tapi kalau yang sudah tidak ada pendapat di antara ulama melenceng dari norma, maka ini harus kita nyatakan sebagai penyimpangan. Wallahu ta'ala a'lam Insyaallah bisa difahami Ibu. Selanjutnya satu pertanyaan lagi. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Anissa Bahmid dari Majelis Salawat Jabar Rahmah, Kota Gorontalo. Ustadz, sekarang kan pas lagi mengenai perbedaan, sekarang pas lagi momennya Hari Natal. Nah, banyak kita lihat di media sosial bahwa mengucapkan Natal itu akan berpengaruh di akidah kita, bahwa tidak boleh mengucapkan Natal. Bagaimana menurut Ustadz? Terus yang kedua mengenai mazhab. Ada 4 mazhab. Terus yang ingin saya tanyakan, apakah pada saat-saat kita kebetulan kita perlu mazhab yang ini, apa kita bisa pindah mazhab? Misalnya seperti orang sholat di tanah suci, kalau kita kan tidak boleh bersentuhan dengan yang lain jenis, itu akan batal. Tapi di sana kan terlihat bisa saja. Ibu, insya Allah ya, pertanyaan. Terima kasih. Langsung, baik. Insya Allah apa bisa difahami. pindah ke mazhab yang itu? Baik. Gitu, Baik. ya. Terima Yang kasih. pertama, Rasulullah SAW itu banyak sekali melakukan muamalah transaksi hidup bersama dengan orang yang non-muslim. Rasulullah sering memberikan hadiah dan menerima hadiah dari non-muslim. Jadi tidak masalah kita bermuamalah dengan non-muslim. Dan sekali lagi, jangan dipakai patokan hanya karena tidak mengucapkan kemudian orang bilang tidak toleransi. Tidak. Ya, artinya yang kita lihat bagaimana kehidupan muamalahnya sehari-hari. Ya, jadi kita itu boleh bertetangga antar makanan, silakan toduolo. Mau bisnis boleh, mau jual beli boleh. Ya, jadi jangan dipatok hanya karena satu hal saja. Kemudian kita mengatakan, oh dia itu tidak toleran, tidak seperti itu ya. Kemudian yang kedua terkait dengan mazhab ini, tentu di Indonesia kita menggunakan yang namanya mazhab Syafi'i. Dan mazhab Syafi'i itu pun tidak satu saja pendapatnya. Artinya seringkali kita membaca pendapat lain dalam mazhab Syafi'i. Artinya dalam satu kasus pun bisa ada beberapa pendapat dari satu mazhab tersebut. Ya, jadi kalau orang kemudian dia melakukan ibadah haji, yang mana kalau mazhab Syafi'i yang mengatakan ketika dia menyentuh bersentuhan dia batal, maka dia boleh mengambil pendapat yang lain, ya. Karena itu juga termasuk hal yang darurat. Jadi tidak mungkin kalau tiba mau pakai mazhab itu saja pendapat Imam Syafi'i yang itu, tiap aku korek batal, tidak mau sambayang. Batal poli. Baru lagi mau ke sana poli mau ambil air wudu, susah sekali setengah mati. Ya, jadi tidak masalah. Allahu ta'ala a'lam Insya Allah bermanfaat. Baik, Ustadz, kita sudah berada di penghujung acara. Mohon menutupnya dengan doa, Ustadz. Baik, kita akan paripurnakan dengan doa. Mohon izin jika ada kata-kata yang kurang berkenan, kata-kata yang menyinggung, dan mudah-mudahan kita setiap hari semakin hari menjadi orang yang lebih bisa berkasih sayang, karena kita masuk surga bukan hanya karena sholat kita masuk surga bukan hanya karena puasa kita, tapi kita juga masuk surga karena muamalah hablum minan nas kita. Yang kita inginkan setelah meninggal banyak orang yang mendoakan kita. Tapi bagaimana orang mau mendoakan kita kalau selama hidup kita tidak ramah, tidak berkasih sayang dengan orang lain? Maka terima perbedaan itu sebagai hal yang bisa untuk ditolerir selama dia bukan sebuah penyimpangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da
بعد الموت. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas penyampaiannya Ustadz. Baik, jadi seperti itu tadi penjelasan dari Ustadz Rizal Panigoro. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dari Majelis Ta'lim An-Nuraini dan ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Sholawat Jabal Rahmah. Insya Allah sehat selalu ya Bu. Juga kepada pemirsa di rumah saya ucapkan banyak terima kasih. Saya Umi Nita mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar lagi.